Baik, Ya. pemirsa, kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan para narasumber malam hari ini. Oke lah, kita sudahi membahas bagaimana permainan timnas Indonesia kekalahan malam hari ini dengan Jepang. Walaupun kita tetap harus memelihara semangat karena masih ada putaran keempat yang akan dihadapi. Tapi justru polemiknya nih hadir dari perebutan tuan rumahnya nih, Bapak-bapak. Bang Dede melihatnya seperti apa? Pastikan juga punya pandangan mengenai polemik yang terjadi begitu. Karena di mana-mana main di kandang sendiri, feel-nya pasti beda. Keuntungannya juga pasti lebih banyak. Gimana Bang Dede? Oke, harapan saya bahwa semua pemain maupun ofisial yang ada lupakan pertandingan tadi. Oke. Semua konsentrasi, full kerja keras kembali untuk putaran keempat. Masalah kalau kita menjadi tuan rumah itu sangat menguntungkan sekali. Karena kita tahu penonton di Indonesia itu bukan main fanatiknya, membawa semangatnya bukan main. Jadi saya harap Indonesia, Pak Erick Thohir maupun nanti Pak Prabowo bisa mengajukan Indonesia jadi tuan rumah di putaran keempat. Patut berjuang untuk menjadi tuan rumah ya? Betul, seperti itu. Oke. Baik, Bung Opan, Ya, gimana? ini momen yang tepat untuk pemerintah turun tangan membantu PSSI berusaha bagaimana agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Apalagi dalam proses perjalanan kita di ronde ketiga ini terbukti dengan sangat jelas bagaimana peran supporter yang hadir di GBK itu memang berperan sebagai pemain yang ke-12 ya, dalam memberikan dukungan, bisa melucut semangat dan juga menjatuhkan mental tim tamu. Sekali lagi ini adalah momen yang tepat, yang pas untuk Pak Prabowo, untuk pemerintah Republik Indonesia bisa menunjukkan dukungan, tidak hanya dukungan sesaat sama seperti saat kemarin kita mengalahkan Cina, memberikan hadiah indan itu, tapi berikan dukungan secara konkret bagaimana berjuang agar GBK bisa menjadi tuan rumah. Bung Opan, termasuk kita kalau main di Timur Tengah nih kayak ada ketakutan nih kita dikerjain Betul, gitu kalau main di Timur Tengah. Iya betul. Jadi akan ada kehilangan kekuatan bagi kita 50% jika kita bermain di sana atau di luar, apalagi di Timur Tengah. Sebaliknya akan ada tambahan kekuatan 50% bagi kita jika bermain di kandang sendiri. Nah 50% yang hilang itu seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa kita tidak hanya akan kehilangan dukungan puluhan ribu penonton kita yang sangat fanatik, tapi juga ada indikasi, ada potensi, bukan indikasi lagi sebenarnya, sudah kerap terbukti saat kita bermain di Qatar, misalnya di Piala Asia, kita dikerjain habis-habisan. Apalagi pada saat kita misalnya tandang di ronde ketiga di Bahrain misalnya, kita juga kan dikalahkan oleh wasit dalam tanda kutip, kelebihan waktu 19 menit itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berjuang, atau kalaupun tidak, perjuangkan untuk bermain di tempat netral. Baik Bung Opan. Kalau Coach Aji nih pengalamannya bermain di negara-negara Timur Tengah, perlu Indonesia untuk memperjuangkan supaya menjadi tuan rumah atau paling tidak di tempat netral lah. Karena kalau dari catatannya kalau main di Timur Tengah ini ada indikasi dicurangi, dikerjain begitu, Coach Aji. Iya Mbak, iya jadi memang pemerintah kita melalui Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo untuk bisa berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan menjadi tuan rumah, karena bagaimanapun juga tuan rumah itu sangat menguntungkan. Yang pertama dukungan penonton yang pasti sudah luar biasa ya, terus pemain-pemain juga pasti lebih enjoy, lebih semangat, lebih tenang. Yang kalau seandainya kita main di luar, ini kan perebutan sebuah turnamen yang paling akbar di dunia Mbak, Piala Dunia. Tentunya tuan rumah dengan apalagi kita seringkali dikerjain kan di Qatar, di tempat-tempat yang lain. Nah ini mereka tentu bisa aja akan melakukan segala cara supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk itulah kalau memang kita tidak bisa menjadi tuan rumah karena sudah menjadi keputusan dari konfederasi, bisa aja menjadi main di tempat yang netral itu akan sedikit lebih menguntungkan juga gitu, karena bermain di tempat yang netral. Jadi menurut saya Indonesia harus berjuang dulu semaksimal mungkin untuk bisa menjadi tuan rumah. Kalau tidak bisa, paling tidak bisa main di tempat yang netral. Ini penting. Ini karena kita juga tinggal selangkah lagi bisa masuk ke Piala Dunia kan gitu. Kapan lagi kesempatan ini akan datang seperti itu. Baik, kita berdoa sama-sama. Bung Opan, singkat saja mungkin kalau ingin tambahkan. Sejauh mana kita bisa melangkah lolos tidaknya sangat tergantung pada dua hal, teknis dan non teknis. Nah, secara teknis kita sudah melihat bahwa sejauh ini kualitas timnas yang kita miliki untuk sekedar bisa lolos ke putaran final harusnya kita bisa. Artinya itu secara teknis kita mampu. Nah, tinggal non teknisnya nih. Oleh karena itu
mudah-mudahan kita bisa dilirik untuk menjadi tuan rumah, setidaknya bermain di tempat netral. Amin, amin. Itu yang kita harapkan bersama. Tetap tentunya semangat penuh kita berikan kepada Timnas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sama-sama. Bang Dede, Coach Aji juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.